Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Alpatona TV. Salah. Alpatona TV. Alpatona TV dalam acara Guras, ngobrol urusan sekolah. sekolah. Oke. Selamat tahun ya. Selamat wayah kieu lah Selamat pokona wayah mah. kieu lah ya. Oke, hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa tuh? Siapa tuh? Pasti Man? penasaran. Jadi kita mau bincang-bincang hangat dengan Wakasek bagian kurikulum di Iya. SMK Maarif Al Yang pasti Fatona. beliau ini ibu-ibu. Ibu-ibu gacor pokoknya. Gacor. Tentu aja. kita pun excited kedatangan beliau ya. Iya. Langsung saja kita panggil Oke, ini ya. dia Ibu Wakasek Kurikulum. Ibu Kurikulum. Assalamualaikum Ibu. Kumaha damang? Damang atuh. Damang. Alhamdulillah. Aduh, kostumnya hijau-hijau ya. Ejo. Kayak yang ada di daun itu. Ciga hileud. Perjalanan jauh barusan Oke. perjalanan. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tim kalau apa ini tim nguras ya? Tim Iya. nguras. Tim nguras gimana kabarnya? Sehat. Jadi kenapa nguras? Karena memang dalam artian nguras itu membersihkan atau apa ya? Mengupas lah sampai ke dasar-dasarnya gitu lah. Ya, gitu. berarti ini mau dikupas sampai dasarnya ini? Iya. Oh dong. iya dong. Iya dong. Oke, seperti biasa Ibu mangga untuk memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri dulu Bu, mangga. Perkenalkan diri dulu. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Banon. Saya ngajar di SMK Maarif NU Al Fatona sebagai mata pelajaran matematika dari tahun 2014. Wih, lama. Udah senior banget 2014 berarti. bulan 2014. November waktu itu hanya menggantikan sebenarnya karena masih kuliah Oh, waktu itu pemain semester cadangan. 8. Pemain cadangan. Pemain cadangan. Ya, begitu. Kemudian dari tahun 2014 itu kebetulan waktu itu kurikulumnya baru Bulia. Oh ya, Bu, ya. Bulia dengan kepala sekolahnya Pak Iwan. Mhm. Dipanggil ke Panggil. sekolah. Oke, dicarekan. Itu dicarikan. Nah, jadi bahasa Sunda ini. Itu nanawan, nggak apa-apa ya. Pas datang ke sekolah, katanya, oh ini yang namanya Bu Anon. Oh iya Ibu Bapak, ini saya Sri Banon. kata Oke. saya itu. Tapi panggil saja Anon. gitu. Anon, Ibu Anon. Oh iya Bu Anon, boleh bergabung di sekolah ini kata beliau. Kemudian tapi tidak lama, hanya 2 bulan waktu itu. 2 bulan. Sampai bulan Desember saja katanya. Sudah 2 bulan? Sudah 2 bulan, ternyata disuruh ngajar lagi tapi bukan Oh. matematika. Apa? Disuruh ngajar pendidikan lingkungan hidup waktu itu. Oh, PLH. PLH dengan kewirausahaan waktu itu. Karena beliau juga kan penggiat lingkungan ini. Keren. Tapi sebentar Bang, ini Ibu Sri Banon ini asli dari Sukabumi atau memang dari Libanon sebenarnya? Sebenarnya ini nama blasteran. Oh, belas. Sri Bas- Banon. Sri. Awalnya kan Sri ya. Sri. Sri itu bapak saya dari Sri Lanka dan Banon itu ibu saya dari Libanon. Oh, singkatan. Jadi Sri Nah, Banon. jadi kia pembentukan anak. Dan lahirnya di Sukabumi. Oh, Hingga berarti akhirnya emang jadi orang asli Sukabumi gitu ya? Heeh. Oke, Karena oke. ya memang bapak ibu orang Sukabumi. Oke. Nah, ini baru pertama masuk juga udah hewir ya. Apalagi nanti terus makanya untuk teman-teman yang ada di rumah saksikan perbincangan kami sampai dengan selesai. Oke. Tapi Mang, maunya teh disuguhan atau eta Oh, mah teh? boleh dong disuguhan. Aduh, Nah. ayah suguhan anak, Masya Allah. Ah iya atuh insya Allah. Tenang di sini Mas, sudah Tamu disediakan. anu dongkap pokoknya. kang nguras pasti Pasti di pasihan. nguras. Masya Nah. Allah, ya saham nih kasep. Nah, ini salah satu siswa, yang barusan salah satu siswa dari kelas 12 perhotelan. Namina AA Ideal. Beliau sudah pro sekali ya di sekolah. Iya. Oke, mungkin ada yang ini tanyakan lagi, Mang? Oke, jadi Bu Sri Banon ini adalah Wakasep yang dengar-dengar baru juga Bu ya di Baru ini. Baru ditodong. ditodong. Hanet kene. Hanet kene. Tahun berapa Ibu kalau boleh tahu? Kurikulum Iya. tahun
berapa 2022 dari Tahun bulan ajaran baru. Juli. Tahun Tahun ajaran ajaran baru. baru 2022 sampai 2023. Tapi saya meminta hanya 1 semester, ternyata tidak bisa harus 1 tahun ya. Iya. Gitu. Nggak bisa dinego itu. Berarti kalau kurikulum masih seger pasti melesat dong ya di bagian kurikulumnya karena Iya dong. biasanya kalau orang baru tuh semangat banget. Iya, karena memang jiwanya menggebu-gebu beliau Menggebu-gebu. ini. Tapi saya sedikit punya cerita dengan beliau ini. Kebetulan dulu di sekolah di SMP, dengan SMP kita satu sekolah. Oh, satu sekolah. Ya. Cuman yang saya kagetkan beliau ini tidak segacor sekarang. Oh, jadi dulu mah pendiam ya? Pendiam luar biasa. Datang sekolah, pulang selesai. Datang sekolah, pulang selesai gitu. Makanya ketika saya bertemu dengan beliau di sekolah, perbedaannya 360 derajat lah. Gacor luar biasa. Ya, boleh dijelaskan ya, waktu dulu pas sanawiyah ya kita tuh Ya, di pernah SMP. satu kelas kalau gak salah pas kelas 3 ya waktu itu, apa sempat. kelas 7 ya waktu itu, apa kelas 9 gitu lupa lagi. Waktu itu karena sekolahnya di Muhammadiyah gitu ya, jadi kan harus uman iman gitu. Uman iman. Oke Bu, untuk proyek kurikulum sendiri untuk 1 tahun ke depan kira-kira apa nih? Proyeknya kebetulan banyak. Yang pertama itu pasti program kurikulum dulu ya. Kemudian setelah program kurikulum PTS, setelah PTS PAS, penilaian akhir semester. Setelah penilaian akhir semester pembagian rapot, lanjut ke semester 2, PAT semester 2, PTS semester 2, lanjut ke PTS penilaian PAT penilaian akhir tahun. Gitu. Dengar-dengar nih Bu, Lanjut ke UKK, Dengar-dengar US juga nih. belum. dengar-dengar nih dengan kurikulum yang baru ini salah satu tantangan bagi ibu bukur. Mau bukur mau buruk nih. Sama-sama sih bagian urusan kurikulum gitu kan. Dengar-dengar agak sedikit menyulitkan apa gimana ini Bu terkait dengan kurikulum yang baru pada saat ini? Ya kebetulan dari segi administrasi memang menyulitkan ya. Karena kita kan 2 kurikulum. Ya. Kelas 12 kita kurikulumnya kurikulum Yang lama ya. yang lama Kurtilas dan administrasi otomatis Kurtilas itu yang kelas 12. Kemudian kelas 10 dengan kelas 11 menggunakan KOSP, KOSP. kurikulum operasional sekolah. Ya. Liar Pabelitnya. Iya kebetulan kemarin juga pas perpal tuh hanya sekolah kita yang paling terakhir. Kalau Oke. sekolah lain itu hanya sampai jam 11, kalau kita Alfatona sampai jam 4 sore. Woi. Luar biasa. Dari pagi itu? Dari pagi. Dari pagi. Itu perpalnya. Dan tapi alhamdulillah lah bisa dilewati gitu. Oke, alhamdulillah. Dan mungkin itu salah satu modal kita untuk kedepannya ketika kurikulum sudah semuanya satu kurikulum. Karena memang kelas 12 tadi seperti Bu Anon katakan masih ada kurikulum yang lama ya. Untuk mungkin tahun depan kita udah pure kurikulum merdeka. Ya, merdeka. Oke. Untuk dari kacamata Ibu sendiri sebagai kurikulum katakanlah baru gitu Bu ya. Nyaman gak sih, enak gimana gitu atau ada suka dukanya? Ada suka dukanya mungkin gitu ya? Iya Ah. gitu. Soalnya kan tinggalnya juat gitu kurikulum. Kalau dipresentasekan saya lihat dukanya 80%. Ya kalau tadi disebutkan dukanya 80%, kalau saya bilang ya memang 100%. Gak ada sukanya Tidak berarti ada ya. happy-happynya berarti. Enggak. Jadi begini, kenapa tadi disebutkan 80% dukanya gitu ya. Ya karena memang ternyata untuk mendorong guru-guru saja ya kita memerlukan ekstra sabar ya ketika misalkan kita dibutuhkan guru-guru untuk membuat ATP, Bahan ajar ya. Bahan ajar, modul kan memang itu terlalu baru ya menurut saya gitu ya untuk guru-guru terutama guru yang baru masuk ke Alfatona mungkin ya kan kita sudah 2 tahun kurikulum merdeka tapi yang baru masuk 1 tahun ini mungkin yang baru masuk tahun ajaran ini beliau pasti Beradaptasi culang-cileng ya, gitu culang-cileng masih beradaptasinya beradaptasi. jauh sekali gitu. Jadi menurut saya ya memang agak sedikit banyak tantangan gitu ya. Ya salah satu tantangannya mungkin harus bersama-sama lah dengan guru-guru yang lain gitu. Betul. Harus bersama-sama gitu. Tidak kurikulum saja gitu ya. Iya, setuju sekali karena memang di sekolah ini bukan salah satu tanggung jawab dari salah seorang saja tapi sebagai teamwork semuanya dimulai dari Tanggung jawab kepala bersama, sekolah, ya. kebersamaan lah.
kepala sekolah, waka-waka yang lain, para kajur dan guru-guru gitu. Namun kan proses segala sesuatunya diawali dari proses Ibu ya. Proses ketika kita akan meraih kesuksesan pasti ada proses dulu. Nah mungkin Betul, betul. inilah yang sedang dijalani SMK Maarif untuk Alpatona. Kalau diibaratkan kita dari sebuah kepompong, dari ulat kepompong lanjut mau terbang seperti kupu-kupu kan seperti itu ya. Oke. Ya, mungkin luar sama saya biasa. juga seperti itu kan baru ya. Aha. Jadi sekarang lagi jadi ulat dulu kali ya. Ulat. Lagi berproses Ulat berproses bulu. dalam rangka pembelajaran gitu, Ulah kurikulum deket baru. bisa ararat tuh. Tadi kan cerita cerita duka. dukanya. Sukanya Sukanya. udah ada belum nih Bu? Cerita sukanya apa ya? Sukanya kayaknya nggak ada sukanya. Oh nggak ada. Belum ada Belum mungkin ya. ada. Kayaknya Karena belum memang ada, masih- belum merasakan gitu, belum merasakan. Belum merasakan. masih nonghol lah Iya. gitu. Tapi mungkin saya rasa menurut saya, kacamata saya ketika sukanya mungkin ketika guru-guru mengumpulkan ATP modul. Iya. Nah, Iya, itu iya, ya. betul, betul, Nah, itu kan betul. mungkin sedikit banyaknya membantu Membantu. administrasi bukur ini gitu. Ya, dan alhamdulillah memang guru-guru di sini itu luar biasa Soleh. hebatnya gitu ya. Soleh-solehah lah. Soleh-solehanya juga gitu. Luar biasa. Masya Allah, Karena tabarakallah. terbukti kemarin modul dengan ATP kita mendapatkan nilai 100 itu. Alhamdulillah luar 100. biasa. Keren. Hatur nuhun Bapak Ibu guru khususnya anu ngulang di SMK Maarif NU Alpatona the best. Oke guys, sebelum itu obrolan kita semakin seru, tapi jangan kemana-mana, kita rehat dulu sejenak, tetap di acara Nguras, Ngobrol Urusan Sekolah. Oke guys, kembali lagi kita lanjutkan ngobrolnya. Kalau Ngobrol. tadi membahas kurikulum agaknya pusing emangnya. Nah, mungkin kita konteksnya kita pindah ke yang lain ya. Oke, Bu boleh nanya kesibukan Karena Ibu? karena Mang kasihan juga kalau dicecer masalah kurikulum. Kita dengar tadi kan beliau mengatakan dukanya itu sangat luar biasa. Oke. Makanya oke lah. Bahasan tentang kurikulumnya kita down dulu Down lah. dulu lah. Kita apa hal-hal Kita yang bahas lain dari beliau. kehidupannya. Nah, pengalamannya juga. pengalamannya. Tapi sebelum itu kesibukan Ibu selain di Alpatona ada lagi enggak? Sebelum ke dari Alpatona. Maksudnya Sebelumnya sekarang ada sekarang. kesibukan lain? Selain ngajar lah Bu. sharing ya, sharing. Selain ngajar Iya. ada kegiatan apa gitu. Ada usaha mungkin? Ya, Oh. ada usaha kecil-kecilan di rumah, tapi Oh. mudah-mudahan nanti menjadi besar gitu yang kecil ya. Langsung Amin. besar-besaran pun nggak apa-apa. Biasanya kan kalau ibu-ibu sukanya yang besar-besar bukan yang Iya. kecil-kecil. Tapi Nah. ini sukanya yang kecil dulu. Tengah Kecil atas dulu, ya, nanti teratas. biar membesar. Berproses kan. Proses. seperti Oh tadi. iya Iya, proses. Jadi gitu. mau Biar ujug-ujug terasa lah. gitu, terasa. Oke. Usaha apa nih Bu? Wirausaha, lebihnya berarti ke wirausaha ya kalau kita dagang itu ya. Buka toko lah di rumah. Oke, gitu luar ya, biasa. sembako. Sembako ya kebutuhan-kebutuhan. Nama warungnya apa Bu? Warungnya sembako, jajanan anak. Enggak ada namanya enggak? Warungnya ada. Di sana namanya kalau di Google Map sudah sih. Tuh, Sudah di diakui Google oleh Map. Google. Ada, Jadi sudah sekalian masuk di kita Google, sudah promosikan. masuk. Di Google Map namanya itu Toko Ramli. Toko Ramli. Terus Nah, di- daerah mana tuh Bu? Daerah mana? Kampung Panyawian, Oke. dekat dengan SMK Maarif NU Nah, Alpatona. buat Ke orang bawah. Panyawian, Kabupaten Sukabumi ya, Kecamatan Gunung Guru, kalau mau beli bahan pokok bisa. Ya, Bisa jajanan datang anak ke mana juga Bu? banyak. Kenapa? Bisa datang ke mana? Ke toko? Bisa datang ke Toko Ramli atau Toko Bu Anon Ramli. di sana ada Toko Ramli atau Bu Ah, Anon. oke. Ramli. Ramli itu nama siapa ya Bu? Ramli itu kebetulan anak saya yang paling ganteng itu karena cuma satu-satunya itu ya. Oke. Suami Bu di mana? Ada di sini? Suami juga wirausaha. Wirausaha, tapi saya LDR dengan Oh, suami ya. loader. Pantesan artinya bebelesatan ternyata Oh. LDR. Berat abret gitu. Set kali ya gitu. Oh namanya Ramli, umur berapa tuh Bu sekarang Bu? Ramlinya umur berapa? Ramli itu usia 4 tahun 4 bulan. Berarti masih TK ya Pak Ud ya? Baru masuk TK, Baru masuk TK. TKA 1. Oke. Oh yang sering diajak di acara ini ya kalau kita kemana diajak gitu? Ya sering diajak itu yang paling Masya Allah, ganteng gitu. ini. Yang diajak ke sekolah tuh gitu. Ibu yang sayang terhadap anaknya gitu ya. Keluarganya. Keluarganya, Keluarganya. Jadi ke anaknya aja, ke keluarganya. Ini saya pengen tahu nih Bu Anon. Basicnya dulu apa sih? Kok bisa jadi ngajar gitu? Dulu cerita awalnya itu ya. Dulu saya masuk SMK kan ya.
SMK itu jurusannya akuntansi. Oke. Pertama itu. Kebetulan saya lulusan dari Salah satu SMK yang salah ada di satu Sukabumi. SMK yang ada di Ah, Sukabumi gitu ya. Saya di sana itu suka sekali dengan akuntansi gitu waktu Oh. itu. Sehingga ketika saya suka sekali dengan akuntansi, ternyata salah seorang guru saya itu membimbing saya. Hingga akhirnya saya masuk ke tahap LKS. Oh, LKS pada lomba tahun kompetensi 2019. siswa. Ya. Ya, ya. 2019 di SMK Negeri 2 waktu itu. Oh, di kota Sukabumi. Alhamdulillah saya juara 2 waktu itu. Widih, berprestasi. Keren, berprestasi. Juara Luar 2 biasa. LKS akuntansi, kemudian 2010-nya lanjut LKS lagi. Ternyata masih bertahan di enggak bertahan di apa ya? Yang ketiga kalau nggak salah. Juara ketiga waktu itu karena Oke. waktu itu mentok di perusahaannya. Beda perusahaan, apa yang saya pelajari ternyata yang keluar itu perusahaannya beda. Oke. Kemudian setelah itu kan saya suka dengan akuntansi. Kemudian saya konsultasi lagi tuh dengan guru yang itu ya. Menurut saya itu guru yang saya banggakan dan terima kasih Ibu sudah menjadikan saya seperti ini gitu ya. Adek. Boleh dadah-dadah Bu, boleh dadah-dadah. Salam buat Ibu siapa? Sama-sama kepada Ibu guru. Nah, kemudian saya konsultasi setelah lulus dari SMK tersebut ya. Ibu, saya harus kuliah apa ini? Apakah saya harus lanjut akuntansi ataukah harus mencari yang lain? Kemudian ibu tersebut merekomendasikan jangan ngambil akuntansi lagi. Karena ketika ngambil akuntansi lagi di perguruan tinggi sama dengan di SMK. Lebih baik cari ilmu yang lain yang nantinya kamu aman katanya. Oke. Tapi wanita itu lebih baik menjadi guru saja katanya. Sarannya seperti itu. Dan beliau merekomendasikan untuk masuk ke perguruan tinggi STKIV Kusuma Negara di Jakarta Timur Oke. dengan jurusan matematika. Matematik. Karena waktu itu matematika di sini tuh belum terakreditasi kalau gak salah gitu. Jadi kita pergi ke Cijantung, Jakarta Timur untuk melanjutkan studi pendidikan matematika. Oke. Nah, disitulah saya ngambil saran dari ibu guru tersebut gitu. Oke, panjang juga ya. Lumayan. Berawal dari masukan dari seorang guru, Iya. beliau mendengarkan, mengikuti, dan akhirnya bisa Dan jadi sekarang. akhirnya ya memang betul gitu. Di sini bertahan gitu ya dari 2014 tadi. Oke. Jadi sebelum masuk SMK, pada saat masuk SMK itu masih kuliah berarti ya? Atau sudah selesai? Masih semester 8. Oh, waktu semester itu. terakhir. Jadi setelah lulus otomatis nggak nyari kerja kemana-mana dulu gitu Bu? Langsung ke SMK? Langsung ke SMK. Oh, oke. Termasuk perintis juga berarti Mang? Iya, Ini. berarti Ibu salah satu alasan kenapa Ibu memutuskan untuk menjadi guru adalah berkat masukan dari guru Ibu yang dulu ya. Betul. Masih suka ketemu nggak sekarang? Masih, bahkan sekarang masih teleponan, masih sharing juga gitu. Orang mana tuh Bu? Masih ngajar di sana, sekarang udah jadi kepala sekolah kalau tidak salah. Oke, ya. Jadi Ibu bisa sedekat itu atau memang punya cerita berdua kah dengan beliau atau seperti apa? Ceritanya ya gara-gara karena ikut lomba waktu itu LKS yang itu. Jadi saya sering lebih lama berdiam di kantor untuk membuat melakukan atau mengerjakan pekerjaan pembukuan accounting gitu ya. Pembukuan beberapa perusahaan, salah satunya yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa dan manufaktur waktu itu, 3 perusahaan. Akhirnya setelah itu Ibu menjadi dekat Dekatlah dengan ibu guru tersebut. itu. Oh, gitu. Bahkan ketika lomba diantar sampai ke rumah. Waktu itu pulang jam 9 malam, diantarkan sampai jam 9 malam sampai ke rumah. Nyampe jam 9 malam kalau gak salah. Berarti udah kayak Ibu sendiri lah ya. Udah kayak ibu sendiri. Nah makanya buat kalian yang pengen dekat sama guru, jangan 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 sungkan-sungkan. sungkan. Maksudnya Silakan. Tapi bisa menggali pengalamannya, bisa menggali ilmunya, Iya. kan gitu. yang penting dalam hal positif lah ya, Oke. jangan ini aja. Insya Allah kalau misalkan kalian udah dekat sama guru nanti sampai kapanpun gak bakalan lupa. Ya. Menurut Ibu nih ya, untuk siswa di kelas ada gak sih? Ibu biasanya kalau ingat sama siswa itu yang kayak gimana nih Bu? Misal ya yang teringatnya atau yang pintar atau yang nakal gitu kalau di kelas. Ya kebanyakan gitu ya dari yang pintar.
Yang pintar itu yang selalu diingat gitu, terutama yang dia selalu menyapa terhadap gurunya, itu pasti selalu diingat sama kita gitu. Kalau yang nakal mungkin diingatnya yang nakal-nakalnya gitu ya. Tapi kalau yang sedang-sedang, menurut saya yang sedang-sedang itu silakan ditingkatkan lagi, jangan sedang-sedang. Karena biasanya kalau yang sedang-sedang saja itu kita suka lupa gitu ya. Tapi kalau sering nyapa terhadap guru, kita pasti selalu ingat kepada anak tersebut. Salah satunya saya punya anak didik waktu itu adalah gitu. Dan sampai sekarang pun anak tersebut masih ke rumah, kita tetap selalu ke rumah gitu. Berarti silaturahmi masih tetap terjaga ya, Bu. Selalu. Boleh lah. Host ini kita diajak ngaliwat lah. Boleh. Perbaikan gizi. Kayak ada yang lagi yang mau ditanyakan nggak, Bang? Saya rasa ini kesannya nih, ada kesan gak yang sampai saat ini masih melekat di benak Bu Anon ya, terkait di sekolah gitu ya, di SMK Ma'arif? Kira-kira apa nih kesannya nih sampai terharu-haru mungkin gitu? Kesannya, Heeh. kesannya mungkin saat saya mencoba memotivasi, Motivasi. Pabelit. memotivasi memotivasi anak gitu ya. Oke. Memotivasi anak saat akan putus sekolah Nah, gitu karena sesuatu hal, Oke. dan hingga akhirnya anak tersebut masih bisa lanjut, bahkan anak tersebut mendapatkan beasiswa kalau tidak salah ya. Dan itu melekat juga pada diri anak itu, dan hingga akhirnya anak tersebut pun menganggap saya itu ibunya gitu, Oke, karena waktu itu alhamdulillah anak sampai itu segitunya. ibunya kalau nggak salah tidak ada di rumah gitu. Sampai sekarang pas ibunya pulang dari mana waktu itu, luar negeri kalau nggak salah, ibunya pun menyapa ke rumah gitu, menyampaikan terima kasih mungkin kalau tidak Udah ada motivasi dibimbing mungkin ya. Oke. karena waktu itulah banyak drama lah waktu itu gitu. Dan hingga akhirnya alhamdulillah mungkin sekarang anak tersebut sudah mau lulus S1 kalau tidak salah. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi kepuasan tersendiri Ada lah, Bu Ya ya. kepuasan. betul. Iya. Memang menjadi guru itu memang Nano-nano gimana ya. Ada manis, asin, asem, pahitnya pun ada. Jadi nggak selamanya mulus gitu. Kalau asemnya itu saya rasakan pas pertama masuk tuh 2014 tuh. Oke. Itu asem banget. Oke, kenapa asemnya? Kalian pasti penasaran, jangan kemana-mana, tetap di acara Nguras. Ngobrol urusan sekolah. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita break sholat dulu. Lanjut pertanyaan yang tadi, asemnya kenapa, Bu, 2014? Asemnya ya. Iya. Jadi kenapa saya sebutkan asem pas waktu pertama masuk tuh, akan angkatan pertama kalau nggak salah waktu itu 2014, oke. memang angkatan pertama tuh ya, kelas 12. Saya masuk pertama ke kelas, pas ngelihat siswanya itu ternyata apa kaget gitu ya, karena siswa SMK ya memang usia segitu Oke. mungkin ya gitu Mungkin kan. lihat siswanya tinggi besar gitu Tinggi kan. besar, Oh, hitam serem lah. gitu ya, bisa disebut. Pengalaman langsung kan kalau kalau beliau ini langsung ke tingkat SMK, enggak ke SD dulu, SMP dulu, langsung ke Langsung SMK ujuk-ujuk blek gitu. aja ke SMP, jadinya Gitu. kaget gitu. Ya. Kaget, ruas lah Ruas. gitu. Ya bisa disebut rebas dan hingga akhirnya jadi asem gitu. Oh, hiliwir. Bau asem. Tapi sejauh ini, Bu, untuk menjadi seorang guru di tingkatan SMK gimana tuh? Sulit kah? Disebut sulit, dinikmati gitu ya. Mudah? Mudah Enggak ya, juga? enggak juga Oke. gitu ya. Jadi Tapi tengah-tengah. di tengah-tengah saja. Ya mungkin menikmati saja ya, karena memang sudah suka ya. Kalau kita sudah suka sama sesuatu hal atau pekerjaan gitu ya, jadi sulit itu untuk dilepas gitu. Oke, mungkin kalau saya kenapa sampai saat ini di olahraga, mungkin dulu suka olahraga. Jadi ketika masuk di dunia olahraga dan masuk di dunia pendidikan itu nggak ada beban sebetulnya. Cuman ya mungkin untuk sekarang dengan intensitas waktu ya fisik aja sih yang sedikit terkuras gitu kan. Kelas berapa kelas gitu kan, masuk sini masuk situ, tapi enjoy aja lah karena memang diawali dari hobi tadi kalau saya gitu. Mungkin kalau di Bu Anon lebih kepada kesukaan tadi ya. Ya suka dengan anak-anak gitu ya. Gitu. Jadi kalau di sekolah itu kita banyak ngobrol ya. Ngobrolnya itu sharing. enggak dengan satu orang gitu ya, tapi banyak gitu. Kemudian mungkin tadi bisa dibilang
kan kenapa sekarang saya ngajar matematika, awalnya kan memang saya gak terlalu suka dengan matematika gitu. Menyebalkan malah ya. Heeh, gitu dari Karena dulu. saya Iya memang menyebalkan gitu saya ya. setiap matematika nilai itu di bawah rata-rata terus. Ya sama saya juga gitu ya. Tapi ternyata ada apa ya? Ada kelebihan tersendiri Ada saat hal yang saat memang belajar. baru kita tahu, oh ternyata menyenangkan juga kan gitu ya mungkin. Ya, ternyata ketika kita bisa, itu semakin kita ingin bisa gitu. Oke. Tapi sampai saat ini saya tidak ingin bisa. Karena kenapa? Menurut saya, kalau ini ke matematika ya, bukan ke kurikulum ya. Kalau ke matematika itu, matematika itu menurut saya ilmu yang paling sederhana. Misalkan saja dari pelajaran sistem persamaan linear dua variabel misalkan ya, Nah, ngerti tuh. SPLDP. Tilu SKS sih lumayan. Itu kan pembelajarannya misalkan disajikan sebuah persoalan dengan banyaknya bacaan, pembelian buku, pembelian pulpen, dicantumkan berapa dengan harga berapa gitu ya, panjang sekali pada persoalan di soal, tapi ternyata setelah penyelesaiannya itu sangat sedikit sekali gitu. Mudah dan mudah. Menurut saya ya Tah mudah. dangukeun barudak matematika itu mudah Mudah, dan ya. menyenangkan. Asal Iya. naon, asal konsisten gitu Iya. kan, dan Ya, ada kemauan. ada kemauan dan ya itu ada apa ya, seringnya bertemu gitu, Ya, seringnya bertemu. interaksi juga ya. Heeh. Karena memang kita sebagai guru pun di sekolah tidak tok 100% ngajar dengan keilmuan kita ya. Secara akademik enggak, tapi di dalamnya kita sisipkan juga sharing pengalaman mungkin seperti ya. itu. Jadi nggak harus belajar oh enggak ya. Buat teman-teman yang di rumah, kalau yang ingin penasaran dan ingin bertemu dengan beliau ini, Hewirnya seperti apa, khususnya untuk siswa-siswa yang sekarang duduk di bangku kelas 3 SMP MTS, kalau mau gabung di SMK Maarif, mangga, come on, nanti Ya. di tahun ajaran baru. Karena matematika dengan ibu menyenangkan. Oke Bang, kita pertanyaannya balik lagi ke awal dari nama kurikulum itu. Terlepas dari problem katanya kalau menjadi kurikulum itu liar ya Bu. Pertanyaannya kenapa Ibu memutuskan untuk menjadi kurikulum akhirnya? Jadi begini, sebenarnya saya tidak memutuskan. Awalnya kan memang dipanggil untuk Ya, jadi kurikulum, Kurikulum. dipanggil dan saya merasa saya tidak bisa gitu. Saya tidak sanggup dan saya takut tidak bisa gitu. Ada rasa takut tidak bisa gitu ya. Karena belum pernah mengalami. Ya belum pengalaman kan, karena Mhm. banyak takutnya. Dan saya menolak sampai 2 kali menolak kalau nggak salah gitu. Dan yang ketiga kali itu kalau nggak salah ada rapat apa ya dengan ketua yayasan, dengan kepala sekolah, dan ternyata pas rapat itu malah dipoting. Oke, voting dari semua guru-guru mungkin Ya, ya, guru-guru. Ternyata pas dipoting itu Jadi ada pemilihan terbuka lah. Iya, Seperti iya, itu mungkin iya, ya. iya. Ada pemilihan terbuka siapa nih Bapak Ibu guru yang menurut Bapak Ibu sendiri yang cocok sebagai kurikulum. Karena memang nih punten Mang, karena memang sebelumnya kenapa ada pergantian itu, Bu? sebelumnya kan kurikulum memang Ibu Lia Meliati ya. Oke. Dapat Oh, regenerasi mungkin ya. regenerasi. Memang saya itu waktu itu sering sekali Bu Anon jadi sekretaris Oh, PAT. mendampingi beliau, Iya. Bu Lia. Bu Anon jadi sekretaris PAS, Nah, sekretaris US gitu sering Aha. sekali. Kalau gak salah 3 tahun jadi sekretaris Mhm, Ibu Lia mhm, gitu ya. Tapi ternyata di sana itu ya memang bisa kalau jadi sekretaris gitu ya. mhm. Tapi kan kalau jadi penanggung jawab saya rasa saya tidak bisa gitu ya. Gitu kalau terjun langsung Mhm. gitu. Tapi ternyata ya memang beliau Ibu Lia Meliati Mempercayakan. bukan sudah 9 tahun menjadi Oh, kurikulum. Oh, luar jadi biasa. harus Mungkin ada terlalu regenerasi lama lah ya. gitu ya. Regenerasi. Nah, Padahal beliau kapan- luar biasa itu. Kawan-kawan penasaran nih dengan Bu Lia. Mungkin dari teman-teman juga ada yang penasaran. Saha sih Siapa Bu Lia kan Bu teh? Lia kan kemarin diomongin sama si Heeh. Amang ini ya Bu Lia itu nantilah kita Nanti undang. lah Ya, kita ya, undang. ya. Kita undang. Itu harus diundang itu Bu Lia. Siap, siap. Balik Pasti, lagi ke pasti. voting itu akhirnya suara terbanyak itu Ibu gitu lah ya. Iya. Saya kira mau Bu Yani itu. Termasuk yang calonnya juga milih Oh, milih milih- Bu Anon gitu. Iya, sepertinya seperti Ya, itu. mungkin mereka menganggap bahwa Bu Anon pantas dan siap Dan, untuk dan menjadi dan memang ibu dari kurikulum. kacamata guru-guru mungkin kan, oh ini ya udah srek lah, udah pantas, udah cocok lah untuk menyandang sebagai ibu kurikulum gitu. Terlepas dari apalah lah gitu ya, yang pasti sekarang dengan tanggung jawab yang baru, mudah-mudahan Bu Anon bisa mengemban tugasnya dengan baik ya, kita doakan sampai dengan periodenya selesai. Amin. Amin. Saat terakhir Bu, Amin. satu Doakan lagi saja. apa yang ingin Ibu sampaikan, harapan ke depan terkhusus untuk sekolah kita tercinta Alfatona, kira-kira harapan Ibu ke depan gimana nih Bu? Nah, oke. Ya, terus bergerak.
Bergerak. Karena sebuah pergerakan terus bergerak. Tanpa bergerak kita tidak akan berproses dan tidak akan sampai ke tujuan kita. Oke, luar biasa. Ada rumusnya mungkin itu Najan juga. teu lumpat tapi teu cicing lah gitu lah nya. Nu penting gerak Nah, lah. yang penting gerak. Terus- Kajian geser wae oge, nu Iya. penting mah pindah gitu. gitu. Luar Ulah biasa didinya ya, didinya quotes-nya. keneh lah gitu kan. Oke guys, kita cukupkan saja terasa, perbincangan ya. kita pada kesempatan kali ini. Nantilah kalau kalian penasaran silahkan datang aja ke SMK Marif Annual Cocok. Fatona. Pokoknya orangnya asik banget, Oke. gacor banget lah ya segala Oke. diceritakeun. Hewir. Dan buat teman-teman jangan lupa dukung terus konten kita di Alfatona TV. Jangan lupa like, share, komen dan tentunya subscribe gratis ya. Biar apa? Biar kita nanti mendatangkan bintang tamu yang luar biasa yang ada di SMK Marif Annual Fatona. Oke. Oke, sampai bertemu di konten selanjutnya. Saya Mang ngomong Ari, gitu ya. Saya Gus TB. Dan Sampai terima kasih bertemu, banyak ya. Bu Anon. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.